Ayo berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di bulan Zulhijjah. Maka bulan Zulhijjah adalah bulan yang terdapat 10 hari di dalamnya sebagai hari terbaik dalam setahun. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayamin afdal minha fi hadhihi." Qalu, "Walal jihadu fi sabilillah." Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun yakhruju bi yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'." Tidak ada amal yang dilakukan pada hari-hari itu melebihi amal yang ia lakukan pada 10 hari ini. Para sahabat kemudian mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Kalau jihad bagaimana ya Rasulullah? Nabi pun mengatakan, termasuk jihad tidak dapat mengalahkannya, kecuali jihad yang dilakukan oleh seseorang yang keluar membawa harta dan jiwanya, lalu ia tidak pulang membawa apapun. Artinya ia syahid di medan jihad. Imam Ahmad dari Jabir secara marfu juga meriwayatkan hadis bahwa yang dimaksud dengan 10 hari ini yang afdal, yang amalan seorang muslim dilakukan itu sangat utama. Ia mengatakan bahwa itu adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat bersumpah dengan firman-Nya, "Wal fajri wa layalin ashr." Demi fajar dan demi malam yang sebut. Walayalin ashr ini dikatakan oleh Imam Ahmad, itulah yang dikatakan oleh ba'du salaf, sebagian salaf, sebagai al-ashru yang dilakukan yaitu amal soleh yang apabila dilakukan di dalamnya 10 malam atau 10 hari pertama yang dilakukan di dalamnya, maka amal itu menjadi amal yang paling utama, tidak bisa dikalahkan oleh amal apapun. Itulah al-ashru al-awail min Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah. Melihat amal-amal yang sangat utama yang dilakukan oleh seorang muslim di bulan Zulhijjah, maka ada satu amalan yang sangat utama sekaligus berkaitan erat dengan bulan Zulhijjah, yakni amalan berkurban. Maka kurban yang dilakukan oleh seorang muslim setidaknya adalah yang pertama, itu merupakan bentuk ketakwaan seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Surat Al-Hajj ayat 37. Sungguh tidak akan mencapai Allah Subhanahu wa taala daging-daging onta dan juga darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kalian. Oleh karenanya, orang yang melakukan kurban itu adalah bentuk ketakwaan seorang muslim, karena hanya orang-orang yang bertakwa, yang takut, yang patuh, yang tunduk pada syariat Allah yang mau berkurban. Karena berkurban itu akan menyisihkan harta, sebagian harta kita, akan mengeluarkan harta kita. Maka orang-orang yang tidak bertakwa, maka mereka takut berkurban karena takut miskin. Orang-orang yang tidak bertakwa, mereka takut mengeluarkan untuk berkurban karena mereka berpikir bahwa harta itu saya dapatkan dengan sangat susah payah, maka mengapa harus saya keluarkan? Maka berkurban pada dasarnya adalah satu momentum Allah mendidik kita untuk membentuk ketakwaan kita, sehingga orang yang berkurban maka kurban itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar patuh dan tunduk, dan ini menjadi tanda bahwa orang itu adalah bertakwa.
Berkurban juga adalah bentuk syukurnya seorang muslim. Orang-orang yang diberikan kelapangan, harta, kesehatan dan seterusnya, khususnya harta, maka cara bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan harta, kelapangan, kenikmatan adalah dengan cara berkurban. Jadi salah satu caranya adalah dengan berkurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan agar mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah itu adalah salah satu bentuk syukur. Bentuk syukur secara lisan terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa hewan ternak, berupa uang, berupa harta, segala kenikmatan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berkurban, sejatinya kurban itu adalah ekspresi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada kita berupa kelapangan. Karena pada dasarnya ketika Allah menganugerahkan rezeki kepada kita, memberikan kepada kita, itu pada dasarnya karena kita akan menjadi baik agama kita, akan menjadi takwa dengan rezeki itu. Yang berikut, berkurban adalah bentuk kebermanfaatan seorang muslim yang merupakan perintah Islam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghnuhum an tawafi hadzal yaum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga Imam Al-Baihaqi. Nabi SAW mengatakan, berikanlah kecukupan kepada orang-orang itu, orang-orang miskin itu, orang fakir, agar mereka tidak mengelingi, tidak minta-minta pada hari ini pada hari Idul Adha. Hadis ini menunjukkan bahwa pada dasarnya seorang muslim dengan melakukan kurban ini itu bisa menjadi bentuk memberi kebermanfaatan kepada sesama muslim. Dan yang terakhir, berkurban apabila kita jalankan dengan kepatuhan, dengan ketakwaan, maka kurban kita akan mendatangkan pahala yang sangat besar kepada kita. Berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, beliau berkata, qala qultu au qalu ya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, ini kurban apa ya Rasulullah? Qala sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah keteladanan dari ayahanda kalian, dari bapak-bapak manusia, bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Qalu, lalu kemudian para sahabat atau Zaid bin Arqam termasuk di antara para sahabat berkata, malana minha, apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin hasan, setiap bulu dari hewan kurban itu adalah satu kebaikan. Lalu kemudian mereka mengatakan, kalau suf, kulit pada domba yang ada rambut-rambutnya, yaitu suf, rambut pada domba, kayak rambut ya pada kulit ya domba. Kalau suf gimana ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin minas sufi hasan, maka kalau dia suf, kulit pada domba, maka rambut-rambut yang nempel pada kulit itu, setiap rambutnya dihitung satu kebaikan. Hadis rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan kurban, terutama saat kita memiliki kemampuan, karena kurban hanya dianjurkan Nabi SAW bagi mereka yang memiliki kemampuan. Hadis dari Mikhdab bin Sulaim, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah.
Sesungguhnya atas setiap keluarga di setiap tahun mereka menyembelih hewan kurban. Hadis rawahu Ahmad dan juga Abu Daud. Anjuran Nabi SAW ini lalu kemudian mengantarkan kita kepada pertanyaan, lalu hukum berkurban itu apa ya Rasulullah? Hukum berkurban itu apa? Maka hukum berkurban ada dua. Yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua adalah wajib. Yang mengatakan sunnah muakkadah itu adalah mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, serta merupakan pendapat mayoritas para sahabat dan juga tabi'in. Mereka berpendapat bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat ditekankan, tidak wajib. Namun mereka mengatakan makruh hukumnya bagi mereka yang mampu namun meninggalkannya. Dalil-dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi SAW dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Ketika masuk 10 hari Zulhijjah dan kalian ingin melakukan kurban, maka jangan sedikit pun sekali-kali memotong rambutnya dan juga kukunya. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini kita melihat ada redaksi arada wa arada ahadukum, yakni keinginan, ingin berkurban. Maka ini bisa menjadi korina bahwa sesuatu itu berkurban itu tidak wajib, karena tidak mungkin suatu kewajiban digantungkan pada keinginan. Oleh karenanya hukum dari berkurban berdasarkan hadis ini tidak wajib, karena perintah itu harus tegas. Perintah yang berfaedah wajib itu harus tegas. Lalu kemudian hadis berikutnya yang juga digunakan adalah hadis Abu Sarihah Al-Ghifari. Beliau berkata, "Ra'aitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma yudahhiyani karahatan an yuqtada bihima." Bahwa Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma keduanya tidak berkurban, artinya pernah tidak mau berkurban karena keduanya takut dianggap oleh orang-orang yang mengikutinya itu menjadi sebuah kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sahabat tersebut memahami dari Nabi SAW bahwa kurban bukanlah sebuah kewajiban. Pendapat yang kedua, pendapat para ulama yang mengatakan bahwa berkurban hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal serta pendapatnya Imam Al-Auza'i dan Lais bin Sa'ad yang menyatakan bahwa kurban hukumnya wajib bagi mukmin yang memiliki kelapangan harta. Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbannya. Surat Al-Kautsar ayat 2. Perintah pada ayat ini menunjukkan kewajiban. Wanhar, jadi maksud dengan wanhar maka adalah berkurbanlah. Dalil yang lain yang mereka gunakan adalah hadis Nabi SAW dari riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan dan tidak melakukan kurban, maka jangan mendekati musala kami. Hadis ini menunjukkan bahwa ancaman larangan mendekati tempat sholat, yaitu musala, tidak mungkin diberikan kecuali bagi mereka yang meninggalkan suatu kewajiban. Maka mereka mengatakan dengan hadis ini bahwa hadis ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya melaksanakan kurban bagi yang mampu. Hadis Juntub bin Sufyan Al-Bajali juga menegaskan di mana Nabi SAW bersabda, "Man zabaha qabla an yusalliya fil jazbah makanaha al-ukhra." Ini untuk mereka orang-orang yang berkorban, memotong hewan kurbannya sebelum sholat. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk mengganti, untuk mengqadha kurbannya di hari yang lainnya. Ini menjadi
qarinah yang sangat tegas. Tidak mungkin sesuatu yang diminta untuk diqadha melainkan bahwa pasti merupakan suatu kewajiban. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Nahtatim bihadzal qadar min hadisi summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.